The Miracle, episode 119, The Peak of Surrender, puncak penyerahan diri. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi mereka yang mau mempelajari dan merenungkannya. Ternyata ada seorang nabi yang rasul lari meninggalkan tugasnya karena begitu beratnya tantangan yang dia hadapi. Dia adalah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimanapun, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan bertobat dalam suatu kondisi di mana ia berada pada puncak penyerahan diri. Kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Dia memberi ampunan. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. As-Saffat 145 dan 146. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. As-Saffat 145, 146. Setelah meninggalkan umatnya, Nabi Yunus menumpang di perahu di mana terjadi ancaman tenggelam dan dianggap ada penumpang pembawa sial. Setelah diundi, ternyata Nabi Yunus kena sial. Ia diperintahkan meninggalkan perahu. Saat melompat dari perahu itulah ia ditelan ikan raksasa. Nabi Yunus ditelan ikan besar merupakan mukjizat. Secara alami, seorang yang ditelan ikan tidak akan dapat hidup dalam perut ikan. Ternyata, tertelannya Nabi Yunus merupakan penyelamatan untuk dirinya dan itulah kehendak Allah. Allah memberi kesempatan kepada Nabi Yunus untuk tetap hidup dalam perut ikan. Dalam kondisi gelap dan ketidakberdayaan itulah Nabi Yunus bertobat. Ia menyadari kesalahannya, mengakui kesucian Allah, dan mengakui diri termasuk golongan orang zalim. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Pertobatan dan pengakuan Nabi Yunus ini tercantum dalam ayat 87 surah Anbiya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Aku ini termasuk golongan orang-orang bodoh. Ada ungkapan bahwa pada saat diri dalam keadaan lemah, tak berdaya, gantungkanlah harapanmu pada Sang Pemilik kekuasaan tak terhingga. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Inilah yang terjadi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan sang penolong di sebuah pantai pada daerah tandus, di mana Allah menumbuhkan tanaman sejenis labu yang dikonsumsi oleh Nabi Yunus. Sebagai gambaran kekuasaan Allah, jauh sebelum peristiwa nas Nabi Yunus, Allah telah menyiapkan jenis tanaman yang buahnya memiliki khasiat tinggi bagi orang yang sakit dan lemah. Jenis tanaman itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya disebut jenis labu, sedang dalam terjemahan bahasa Inggris disebut anggur labu, dan ada yang menyebutnya kundur atau labu manis. Kesalahan besar, seorang rasul meninggalkan tugasnya, namun melalui jalan tobat, Allah memberi kesempatan kepada Nabi Yunus untuk berdakwah di tempat lain. Di tempat baru ini, ia berhasil melaksanakan misi untuk sekitar 100,000 pengikut. Ikan yang menelan Nabi Yunus mungkin semula dianggap mencelakakan, namun di balik itu, ikan itu adalah penolong yang memberi peluang Nabi Yunus untuk bertobat dan media transportasi ke negeri yang baru di mana terdapat umat yang siap dibimbing. Maha suci Allah dengan segala rencananya.